Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Abu Thalib SPDMM dalam mata kuliah Decision Making. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang manajemen mutu terpadu atau disingkat MMT. Manajemen mutu terpadu. 4 poin yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama, apakah manajemen mutu terpadu itu? Yang kedua, konsep manajemen mutu terpadu. 3, manfaat manajemen mutu terpadu. Dan yang keempat, kualitas terpadu. Manajemen mutu terpadu. Salah satu strategi untuk merealisasikan visi dan misi organisasi ialah dengan memanfaatkan pendekatan manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management. Manajemen mutu terpadu atau disingkat MMT adalah satu konsep manajemen yang mula-mula dikembangkan oleh W. Edward Deming, seorang ahli fisika Amerika, yang kemudian dikenal juga sebagai Bapak Manajemen Kualitas. Di Amerika Serikat, Deming baru ditemukan pada tahun 1980 dan diangkat namanya oleh Claire Crawford Mason, reporter veteran yang sekaligus produser TV. Crosby pada tahun 1979 menerbitkan bukunya yang pertama tentang mutu terpadu untuk keperluan konsumen Amerika. Adapun Kennedy pada tahun 1991 yang menjelaskan bagaimana menggunakan MMT di kalangan non-profit, dan Swiss pada tahun 1992 tentang pemanfaatannya di lingkungan pemerintah. MMT selain setelah memasyarakatkan di kalangan industri, juga telah mulai memasuki kalangan bisnis di tanah air, merambah ke dunia perguruan tinggi, dunia pendidikan umumnya, serta kalangan birokrasi. Poin yang pertama yaitu apakah manajemen mutu terpadu itu? MMT adalah suatu komitmen yang penuh kesungguhan untuk meningkatkan kualitas berjangka panjang dan membutuhkan penggunaan peralatan dan teknik-teknik tertentu. Namun sebenarnya bukanlah peralatan dan teknik yang terutama, tetapi justru komitmen itu sendiri. MMT merupakan manajemen yang menciptakan dan menumbuh kembangkan seperangkat nilai dan keyakinan yang akan membuat setiap orang mengetahui bahwa kualitas untuk konsumen adalah tuntutan yang paling utama. MMT diartikan sebagai suatu komitmen terpadu, penuh dedikasi terhadap kualitas melalui penyempurnaan proses yang berkelanjutan oleh semua anggota organisasi. Ia bekerja berdasar fakta dan data. Oleh karena itu, seringkali MMT disebut juga manajemen berdasar fakta dan data. Demikian yang disampaikan oleh Susskind pada tahun 1992. Adapun Wetzel pada tahun 1901 menyampaikan MMT juga dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan yang merupakan sukses organisasi dalam jangka panjang, yaitu suatu proses yang sistematik yang melibatkan semua orang dalam perencanaan, dalam proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Poin yang kedua yaitu konsep manajemen mutu terpadu. Konsep MMT semula digunakan di kalangan industri dan karena itu selalu berkaitan dengan produksi. Dalam lingkungan organisasi publik dan non-profit, istilah produksi
dapat disejajarkan dengan pelayanan atau servis. Tetapi pada sesungguhnya hasil kerja dari banyak organisasi publik dan non-profit disebut juga produk. Misalnya, produk perundang-undangan, produk peraturan, produk pelatihan, dan lain-lain. Organisasi publik dan non-profit biasanya menghadapi konsumen yang sangat bervariasi, sehingga kualitas produk dan pelayanan pun sangat bervariasi. Seperti yang disampaikan Swiss pada tahun 1992, konsep MMT yang telah mengalami penyesuaian untuk kepentingan organisasi publik dan non-profit haruslah dibedakan dari konsep yang orisinal. Konsep yang orisinal dapat disebut sebagai manajemen mutu terpadu ortodoks atau MMT ortodoks. Konsep MMT yang harus dan yang tidak menghilangkan atribut yang esensial dari MMT ortodoks dapat diintegrasikan masuk ke dalam konsep-konsep manajemen strategik, perencanaan strategik, dan keputusan strategik. Selanjutnya kita masuk poin yang ketiga, yaitu manfaat manajemen mutu terpadu. Para pendukung konsep manajemen mutu terpadu yakin bahwa para manajer dan administrator dalam organisasi publik dan non-profit akan merasa bangga bahwa dengan memberi perhatian pada masalah kualitas, mereka tidak hanya akan memperoleh manfaat dalam perbaikan produk dan pelayanan, tetapi bahkan dapat menambah jumlah orang yang dapat dilayani. Semakin baik mutu pelayanan, semakin banyak orang tertarik, dan ini sekaligus menambah jumlah konsumen. Organisasi publik dan non-profit akan mengelola secara baik dan memperlihatkan mutu pelayanan yang memuaskan, sehingga akan memperoleh pujian dari masyarakat yang dilayani. Manfaat yang lain bisa memenuhi selera pihak konsumen. Adapun pada prinsipnya, konsep manajemen mutu terpadu dapat membantu menyelesaikan kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Selanjutnya, kita masuk pada poin yang terakhir, yang keempat, yaitu kualitas terpadu. Kualitas terpadu atau total quality adalah ketaatan dan disiplin yang diperlihatkan sebagai akibat meningkatnya kualitas para karyawan, akan memungkinkan manajemen berlangsung secara efektif dan produktivitas meningkat. Itulah yang dikehendaki dari sebuah organisasi. Demikian yang disampaikan oleh Covey pada tahun 1992. Konsep kualitas terpadu itu harus dibarengi dengan proses komunikasi yang rapi dan kompleks, horizontal dan vertikal. Melalui komunikasi itulah manajemen kualitas dimasyarakatkan kepada semua pihak, kepada para pejabat teras dan seluruh karyawan. Kualitas hubungan antar pribadi dan antar bagian dalam organisasi perlu ditingkatkan sehingga dapat tercipta semangat korps dan agar mereka merasa satu keluarga yang berjuang bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun Horby pada tahun 1992 menyampaikan, dalam meningkatkan kualitas perlu dilakukan perubahan-perubahan penting dalam tubuh organisasi. Perilaku dalam organisasi perlu diubah, yaitu dengan kata lain, dengan memberi penghargaan bagi perilaku yang pro kualitas dan menghukum atau memberi punishment perilaku yang anti kualitas. Demikian materi terkait manajemen terpadu, manajemen mutu terpadu. Saya akhiri, semoga ini menjadi rujukan adik-adik mahasiswa belajar di rumah.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.